Aksi mahasiswa di sekitar gedung DPR Jakarta masih terus berlanjut hingga malam ini. Massa pun memadati pintu gerbang DPR. Massa yang terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi masih memadati kawasan gedung DPR. Perwakilan mahasiswa pun kabarnya sudah diterima oleh pimpinan DPR untuk menyampaikan tuntutannya, yakni terkait kebijakan ekonomi pemerintah. Sebelumnya, ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Mereka menggelar demonstrasi membawa 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berkonvoi menggunakan sepeda motor, bus, hingga mobil angkutan umum menuju gedung DPR RI di Senayan, Jakarta. Dengan menggunakan jaket alma mater, para mahasiswa ini membawa bendera, spanduk, hingga poster berisi beragam tuntutan. Sebelum bertolak ke gedung DPR RI, massa aksi terlebih dahulu berkumpul di kawasan Tugu 12 Mei Reformasi Universitas Trisakti. Kali ini mereka mengusung 3 tuntutan rakyat, di antaranya adalah pemulihan ekonomi. Sepanjang perjalanan menuju kompleks parlemen, iring-iringan mahasiswa menjadi perhatian pengguna jalan. Polisi pun turut melakukan pengawalan untuk menjaga ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas. Setelah menempuh perjalanan dengan konvoi dari kampus mereka, ratusan mahasiswa Trisakti tiba di depan gedung DPR RI. Mereka langsung berbaur untuk menyampaikan aspirasi secara bersama-sama. Dalam orasinya, massa aksi menyoroti sejumlah kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat. Bergabungnya mahasiswa Trisakti ini menambah besar jumlah massa yang memadati kawasan Senayan. Cabang Jakarta Barat, teman-teman. Usai menyampaikan orasi secara bergantian, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima oleh pihak DPR RI. Sejumlah mahasiswa ini memasuki kawasan gedung DPR dengan pengawalan petugas keamanan. Para mahasiswa ditemui oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman, Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa, dan anggota DPR RI Muhammad Rano Al-Falah. Yang pada intinya mereka menyampaikan aspirasi untuk diteruskan kepada pihak pemerintah, menyampaikan aspirasi kepada DPR dalam hal tugas pengawasan DPR. Tadi kami telah melakukan komunikasi, berinteraksi dengan sangat baik, dan karena memang kemudian waktu yang membatasi, sehingga kemudian kami akan ke depan lebih banyak berkomunikasi dengan teman-teman dari adik-adik dari Pertama kita sampaikan bahwasanya menjaga stabilitas ekonomi, baik itu dari kebijakan fiskal atau moneternya, serta kestabilan harga bahan pokok dan juga BBM itu yang menjadi concern utama kami. Tadi kita sampaikan dan disampaikan beberapa komitmen dari pihak eksekutif tadi ditelepon langsung oleh jajaran pimpinan Dewan yang harapannya bisa kita tunggu janjinya beberapa waktu ke depan untuk bisa kita soal tadi tuntutan pertama apa BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasko sudah juga komunikasi dengan Menteri SDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri SDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat. Kita ke informasi lain, diperiksa 9 jam oleh Jampitsus, Wakil Kepala BGN Sodi Sonjaya memilih bungkam saat digiring ke mobil tahanan kejaksaan. Selain itu, Kejagung telah menetapkan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang merupakan pihak swasta. Jangan ditutup.
Selesai diperiksa oleh Jampitsus selama 9 jam, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Sony Sonjaya keluar dari gedung Jampitsus Kejaksaan Agung Kamis malam. Meski terus diberondong pertanyaan oleh awak media, Sony Sonjaya memilih bungkam dan terus berjalan masuk ke mobil tahanan kejaksaan. Sementara itu, Jampitsus Kejagung telah menetapkan 1 tersangka baru kasus dugaan korupsi tata kelola MBG pasca pemeriksaan saksi-saksi. Tersangka berinisial GHS ini merupakan pihak swasta. Peran tersangka GHS ini adalah menjual titik dapur LSK menjadi mitra BKN, usai penunjukan oleh Kepala BKN Dadan Hindayana. Bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara GHS setelah melawan hukum memberikan sejumlah uang, baik mata uang asing maupun mata uang rupiah kepada saudara DH, yang diberikan secara tunai dan bersumber dari mitra-mitra MBG yang meminta bantuan kepada saudara GHS agar menjadi mitra MBG. Meminta bantuan kepada saudara GHS dan saudara DH agar menjadi mitra MBG. GHS akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan. Selain penetapan tersangka baru, Kejagung juga menyita 1 mobil dari salah satu tersangka berinisial AYS. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Kejaksaan Agung RI mengungkap 1 nama lagi dari pihak swasta yang menjadi tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi makan bergizi gratis. Siap, mantap. Dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Kejagung, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Syarif Sulaiman menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial AM yang merupakan komisaris dan pengendali PT YAT. AM diduga merupakan pihak swasta yang bekerja sama dengan BGN dalam pengadaan barang yakni motor listrik. AM diduga melakukan penggelembungan dana atau markup untuk setiap sepeda motor listrik. Syarif juga menyampaikan masih ada beberapa pengadaan barang lain yang tengah diselidiki oleh Kejagung. Dengan kasus posisi sebagai berikut. Bahwa pada awal tahun 2025, saudara AM selaku komisaris dan pengendali PT YAT yang bergerak di bidang pengadaan barang dan logistik melakukan pertemuan dengan saudara LP yang menjabat selaku wakil kepala BGN dengan tujuan melakukan presentasi profil perusahaan dalam rangka mengerjakan proyek-proyek pengadaan barang di BGN. Selanjutnya setelah pertemuan tersebut, saudara M mendapatkan informasi mengenai pengadaan sepeda motor listrik di BGN. Bahwa kemudian saudara AM secara melawan hukum sejak bulan Februari 2025 melakukan komunikasi aktif dengan PPK untuk menindaklanjuti rencana pengadaan tersebut. Padahal PT YAT belum memiliki dealer atau bengkel aktif serta tidak memenuhi persyaratan dan proses pengadaan pada saat itu juga belum dimulai. Bahwa oleh karena PT YAT tidak memenuhi syarat selaku vendor dalam pengadaan sepeda motor listrik, untuk memudahkan dalam memenangkan kegiatan pengadaan sepeda motor listrik tersebut, saudara M bekerjasama dengan saudara AA dengan melakukan akuisisi PT ASE dan melakukan komunikasi aktif dengan para pihak pelaku pengadaan. Bahwa saudara M secara melakukan melakukan penggelembungan harga atau markup untuk setiap unit sepeda motor listrik dengan tujuan mendekati paku yang tersedia dalam pengadaan tersebut. Pemirsa, sebelumnya Kejagung juga sudah menetapkan tersangka lainnya dari pihak swasta Asep Yusuf Sumantri atau AYS dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Asep merupakan pihak swasta yang mengatur letak dapur MBG dan mitra SPPG. Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis. Tersangka baru tersebut Asep Yusuf Sumantri atau AYS selaku pihak swasta. Asep merupakan pihak swasta yang diduga diminta Sony selaku wakil kepala Badan Gizi Nasional mencari mitra dalam rangka pelaksanaan MBG. Sony diduga memberi akses kepada Asep untuk melakukan intervensi kepada tim verifikator mitra MBG. Sehingga Sony mengetahui titik dapur yang kosong dan membatalkan status calon SPPG yang semula telah disetujui di portal mitra MBG. Asep diduga memberikan sejumlah uang kepada Sony.
bahwa setelah melakukan pengaturan titik-titik SPPG tersebut, saudara AIS secara melawan hukum memberikan sejumlah uang ya kepada tersangka SS. Bahwa tersangka melanggar pasal 12 huruf A, huruf B, Undang-Undang Tipikor dan pasal 605 ayat 2, pasal 606 tentang KUHP. Dan terhadap tersangka saat ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola MBG. Di antaranya adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, dan mantan Wakil Kepala BGN Lodwig Pusung. Libur tahun ajaran baru dimulai pekan depan. Selama liburan, anak sekolah tidak lagi mendapat menu MBG demi menghemat anggaran negara hingga 3 triliun. Tapi rupanya upaya hemat anggaran itu diprotes para pengusaha dan pemilik dapur MBG. Ada yang tidak rela makan bergizi gratis dihentikan sementara selama libur sekolah, meski tujuannya untuk menghemat anggaran negara. Protes disampaikan para pengusaha dan pemilik dapur MBG yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Dapur Generasi Emas atau HMD Gemas. HMD Gemas menyebut penghentian sementara MBG akan berdampak pada usaha pemilik SPPG hingga petani dan peternak supplier. Protes serupa juga disampaikan Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia. GAPMB menilai penghentian MBG saat libur sekolah menimbulkan ketidakpastian bagi mitra SPPG. Sebelumnya, melalui surat edaran, Badan Gizi Nasional memutuskan untuk menghentikan MBG selama libur sekolah. SPPG juga tidak mendapat insentif 6 juta per hari. Dengan adanya keputusan itu, negara bisa hemat hingga 3 triliun rupiah. Jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari, maka kita sudah bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu sebesar 3 triliun 4 miliar 560 juta. Lumayan angkanya ya. Sebelumnya di era kepemimpinan Dadan Hindayana yang kini tersangka korupsi, MBG diberikan non-stop, baik saat libur sekolah bahkan saat Ramadan. Siswa tetap harus ke sekolah untuk ambil menu MBG. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah menyiapkan sejumlah penyesuaian kebijakan terkait program makan bergizi gratis. Di antaranya penghentian sementara pembukaan dapur atau SPPG baru, serta optimalisasi penerima manfaat di berbagai wilayah. Beberapa yang sudah kita dengar, misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG ya yang baru, jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada. Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya, yaitu berdasarkan penerima manfaat. Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Kemenkopangan, hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih 1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa 12 triliun. Pemerintah pastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan di tengah polemik yang melanda Badan Gizi Nasional. Kepala Staf Kepresidenan menyebut pergantian pimpinan menjadi langkah memperkuat tata kelola program. Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Presiden memastikan bahwa program makan bergizi gratis tetap dilanjutkan karena program ini menyangkut kebutuhan dasar rakyat, terutama anak-anak sekolah, ibu hamil, dan kelompok rentan. Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan manfaat program tetap sampai kepada masyarakat. Saat ini, pelaksanaan program sudah mulai diperbaiki dengan tata kelola yang lebih bersih. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditahan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi.
Fauzia Tiasuma alias Dr. Tifa dan Roy Suryo ditahan Polda Metro Jaya Jumat pagi. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait status mereka sebagai tersangka kasus dugaan penyebaran berita bohong ijazah palsu Joko Widodo. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap di kediaman mereka masing-masing pada Jumat pagi. Sejak November 2025 lalu, Polda Metro Jaya telah menetapkan total 8 tersangka dalam kasus ini. Pada klaster pertama terdapat 5 tersangka yang ditetapkan polisi, yakni Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, Muhammad Rizal Fadila, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Sementara pada klaster kedua terdapat 3 tersangka, yakni Roy Suryo, Rismon Hasiolan Sianipar, dan Tifa Fauzia. Seiring berjalannya kasus ini, status para tersangka turut berubah. Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan Rismon Sianipar kini telah dibebaskan dari proses hukum setelah penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Surat ini diterbitkan karena 3 tersangka tersebut sepakat menuntaskan proses hukum melalui jalur restoratif justice. Usai ditangkap, Roy Suryo dan Dr. Tifa dibawa keluar Mapolda untuk jalani pemeriksaan kesehatan. Roy Suryo dan Dr. Tifa akan menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Polri. Pemeriksaan kesehatan ini sebagai salah satu syarat untuk proses pelimpahan berkas dan tersangka ke kejaksaan. Roy Suryo dan Dr. Tifa ditangkap pagi tadi di kediamannya masing-masing. Polda Metro Jaya menegaskan penahanan Roy dan Tifa merupakan bagian dari proses penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Polda ke JPU, Kejaksaan Tinggi DKI. Para tersangka selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum persidangan digelar. Kami dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah melakukan pengamanan terhadap para tersangka, yaitu Saudara RS dan Saudari TF, sebagai bagian dari rangkaian proses untuk melaksanakan penyerahan atau pelimpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI. Pemirsa, berikut pernyataan kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, Refli Harun, yang saat ini sudah berada di Polda Metro Jaya. Kalau ditangkap dan ditahan, tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable. Masih berdebat kita, apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tifa itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah. Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonatua Silalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu. Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tifa hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo berikan tanggapan terkait ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengaku siap menunjukkan ijazah asli miliknya. Di kediaman Solo pada hari Jumat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan ijazah asli miliknya secara langsung di hadapan majelis hakim saat persidangan. Hal ini dilakukan setelah kepolisian melakukan penangkapan terhadap pakar telematika Roy Suryo dan Dr. Tifa terkait perkara dugaan penyebaran berita bohong soal ijazah palsu milik Jokowi.
kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di sidang pengadilan. Karena nanti pengadilanlah yang akan memutuskan. Kita ikuti. Nanti Pak Jokowi rencana akan hadir langsung di persidangan? Iya, akan hadir. Jadi Pak Jokowi memastikan akan membawa ijazah aslinya ya ke persidangan? Iya, sesuai yang sudah saya sampaikan. Masih di Polda ya Pak itu ya, ijazah? Iya, masih di Polda. Sebelumnya, Jokowi sudah pernah menyatakan siap menunjukkan ijazah asli miliknya dari SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Jokowi menambahkan pihaknya akan mengikuti seluruh proses hukum yang ada. Dari Solo, Jawa Tengah, koresponden Septiantoro, iNews melaporkan.